Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang NAFTA. Yang pertama, tujuan ekonomi. NAFTA bertujuan untuk menghapus tarif dan hambatan perdagangan antara ketiga negara, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Yang kedua, integrasi ekonomi. Sebelum NAFTA terdapat hubungan perdagangan yang kuat antara negara-negara tersebut, dan perjanjian ini bertujuan memperdalam integrasi ekonomi serta meningkatkan daya asing di pasar global. Yang ketiga, perlunya reformasi. Meksiko pada waktu itu sedangkan melakukan informasi ekonomi untuk menarik investasi asing, modernisasi sektor industri, dan NAFTA menjadi bagian dari strategi tersebut. 4. Globalisasi. NAFTA juga dipicu oleh tren globalisasi di mana negara-negara di seluruh dunia semakin mengandalkan perdagangan internasional dan investasi lintas batas. NAFTA juga diharapkan dapat menciptakan perdagangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menawarkan konsumen lebih banyak pilihan dengan harapan yang lebih kompetitif. Pada tahun 2020, NAFTA digantikan oleh USMCA. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat NAFTA. NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, dan menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Sedangkan manfaat NAFTA adalah NAFTA telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja Amerika dengan memperluas akses ke barang dan jasa Amerika Serikat di pasar Meksiko dan Kanada. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Reza Kristan. Di sini saya akan menjelaskan struktur NAFTA. Secara struktural, NAFTA memiliki 3 komisi, yaitu Free Trade Commission atau PTC. Komisi ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan kawasan Amerika Utara. Selain itu, PTC juga memiliki kewajiban untuk menengahi masalah sengketa yang terjadi dalam internal NAFTA. Terus yang kedua ada Commission on Environmental Cooperation atau CEC. Komisi ini bertugas untuk mengatur pelaksanaan perjanjian lingkungan antara anggota NAFTA. Mengingat pentingnya daya dukung lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka beberapa program bersama yang terkait dengan lingkungan dilaksanakan oleh komisi ini. Terus yang ketiga ada Commission on Labor Cooperation atau CLC. Komisi ini bertugas untuk melaksanakan penyediaan mekanisme yang efektif dan berstandar terkait dengan tenaga kerja domestik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Rahimah akan menjelaskan bagian tentang dampak NAFTA bagi Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya, NAFTA itu adalah organisasi yang berkecimpung di bidang ekonomi yang beranggotakan apa? Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Betul? Nah, jadi dampak NAFTA terhadap Indonesia adalah memperluas pasar ekspor Indonesia, sehingga Indonesia itu dapat mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Masyarakat Indonesia jadi bisa menikmati nih barang-barang yang di dalam negeri, atau pengrajin Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia itu tidak menciptakan barang tersebut, tapi masyarakat Indonesia kita bisa menikmati barang itu dengan adanya kerjasama yang tadi. Nah, hal tersebut juga memberi dampak nih bagi Indonesia. Yang pertama itu ada volatilitas harga, stabilitasi energi, dampak lingkungan, investasi asing, dan yang paling kita bisa ketahui itu pendapatan negara. Kenapa bisa pendapatan negara? Karena kalau kita ketahui dengan adanya kerjasama pasti ada hubungan timbal balik
antara negara Indonesia dengan negara-negara anggota NAFTA. Betul, misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan Indonesia mengeksplor barang yang kita buat dari dalam negeri, kita ekspor ke luar, dan dari luar juga mengimpor barangnya ke dalam. Jadi masyarakat di Amerika Serikat pun bisa merasakan barang-barang yang diciptakan di Indonesia, dan orang-orang Indonesia juga bisa merasakan barang-barang yang diciptakan di Amerika Serikat. Jadi kita nggak harus ke Amerika Serikatnya buat merasakan apa kerajinan, makanan yang ada di sana. Jadi kedua negara itu tuh mempunyai hubungan timbal balik. Jadi dampak itu tentu saja berpengaruh dengan pendapatan negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.